Pertama kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris, kita tumis sampai wangi. Setelah wangi kita sisihkan dulu, kemudian kita tumis juga 2 siung bawang putih yang sudah diparut. Setelah bawang putihnya wangi, kita masukkan parutan wortel. Di sini aku pakai sekitar 100 gram wortel. Kita masak sampai layu. Setelah itu kita masukkan 1 keping bihun ya teman-teman, yang sebelumnya sudah kita rendam dengan air hangat. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan juga daun bawang dan seledri yang sudah kita iris ya teman-teman. Ini sekitar 2 batang daun bawang dan 2 batang seledri. Kita aduk rata kembali. Lanjut kita tambahkan seasoning. Di sini aku pakai setengah sendok teh lada bubuk, kemudian setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang. Setelah matang kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian lanjut kita buat kulit pastelnya. Siapkan 250 gram terigu protein sedang atau sama dengan 25 sendok makan. Kemudian tambahkan 50 ml minyak goreng. Nah, ini rahasianya teman-teman, supaya kulit pastelnya renyah tahan lama. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan butter. Kemudian kita aduk sampai bentuknya berpasir ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan 50 ml air biasa. Kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk kembali. Setelah kalis atau tidak lengket lagi di tangan, kita diamkan selama 30 menit. Kita masukkan ke dalam plastik supaya lebih lentur ya teman-teman. Setelah 30 menit adonan sudah kalis, kemudian kita potong menjadi 17 bagian. Kalau teman-teman mau lebih banyak, bisa ukurannya diperkecil aja ya teman-teman, atau sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing. Kemudian kita ambil 1 adonan, kemudian kita gilas sampai tipis supaya hasilnya lebih renyah. Untuk adonan yang lainnya kita simpan dulu ke dalam plastik supaya tidak kering ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan bihun yang sudah kita buat tadi sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita gulung seperti yang ada di video. Bagian ujungnya kita buat lebih tipis supaya lebih lengket. Kemudian kita cubit-cubit seperti ini supaya merekat ya teman-teman, dan saat digoreng tidak lepas. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kita gulung semuanya. Kemudian langsung aja kita goreng dengan minyak panas. Kita gunakan api sedang. Gunakan minyak yang banyak ya teman-teman, supaya pastelnya terendam dan hasilnya lebih renyah. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, pastel gulung isi bihun ditambah dengan cabai rawit makin enak. Ini hasilnya benar-benar renyah banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.
Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jual lagi. Walaupun tanpa telur, insya Allah kulitnya bisa renyah tahan lama. Nah, kita pakai satu bahan rahasia. Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Kita buat untuk isiannya, kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Wangi kita masukkan 3 siung bawang merah yang sudah diiris. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Lanjut kita masukkan parutan wortel. Untuk wortel aku gunakan 1 batang wortel yang beratnya 150 gram ya teman-teman. Setelah wortelnya agak layu, kita masukkan bihun. Di sini aku pakai 2 keping bihun jagung ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan seasoning, lada bubuk, kemudian tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya dan tambahkan juga garam. Lanjut kita aduk rata ya teman-teman. Lebih enak lagi kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan kita masak sampai matang. Setelah matang kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Kita siapkan 20 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 200 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Nah, ini yang bikin kulit pastanya bisa renyah tahan lama. Supaya kulitnya terasa lebih gurih, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut tambahkan 2 sendok makan butter atau margarin. Kemudian kita aduk sampai berbentuk butiran. Nah, kalau sudah berbentuk butiran seperti ini, lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya yaitu 100 ml air yang kita masukkan bertahap. Kita aduk sampai adonannya tidak lengket lagi di tangan. Setelah itu kita bungkus dengan plastik supaya nanti adonannya lebih elastis dan kita diamkan selama 20 menit. Ambil adonan kulitnya teman-teman, karena ini sudah 20 menit, kita cek apakah kulitnya sudah elastis. Kemudian langsung aja kita bagi sesuai dengan selera dan sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing. Bagi kita ambil 1 adonan, yang lainnya kita simpan dulu ya teman-teman supaya tidak kering. Kemudian kita gilas seperti ini. Kalau sudah tipis, kita isi dengan 1 sendok isian. Kemudian kita rekatkan ya teman-teman. Lanjut kita pelintir seperti yang ada di video. Kalau teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini, teman-teman bisa gunakan cetakan pastel yang banyak dijual di pasaran. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini dan lakukan sampai selesai.
Nah, di tahap ini kita sudah bisa panaskan minyak ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita goreng. Nah, ini pastelnya bener-bener buncit banget ya teman-teman. Dan kalau sudah kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, bener-bener renyah banget. Walaupun tanpa telur, hasilnya tetap buncit dan renyah banget. Ini dijamin enak. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, insya Allah renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Siapkan 300 gram tepung terigu atau sama dengan 30 sendok makan. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Nah, ini yang bikin pastelnya bisa renyah sampai 8 jam. Kemudian tambahkan maizena. Kemudian tambahkan seasoning, setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan garam juga ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata. Kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut kita aduk rata kembali. Supaya lebih mudah, kita aduk dengan menggunakan tangan yang sudah bersih ya teman-teman. Kita aduk sampai teksturnya seperti berpasir seperti ini. Nah, kemudian tambahkan 200 ml air yang dimasukkan secara bertahap supaya adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, kira-kira adonannya seperti ini, padat dan tidak lembek. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Boleh pakai plastik urep atau didiamkan di dalam plastik seperti ini. Lanjut kita bikin isiannya ya teman-teman. Panaskan minyak goreng, tumis bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, masukkan cabai merah. Kita tumis juga sampai wangi. Kita 1 menit aja ya teman-teman, kemudian masukkan kol. Kemudian kita tumis sampai agak layu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian masukkan daun bawang. Kita tumis sebentar aja, kemudian masukkan mie kuning yang sudah direbus. Kemudian kita aduk. Jangan lupa tambahkan seasoning. Di sini aku pakai lada bubuk, kemudian kaldu bubuk dan juga garam. Kita aduk lagi dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Kemudian tambahkan kira-kira 2 sendok makan kecap manis. Kemudian kita aduk rata dan kita sisihkan. Nah, setelah 30 menit kita cek adonannya apakah sudah lentur. Nah, kira-kira kelenturannya seperti ini aja teman-teman. Nah, kemudian kita bagi adonannya, sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing. Nah, kemudian lanjut kita ambil satu adonan, kemudian kita gilas sampai tipis. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian mie tadi secukupnya aja. Kemudian kita tutup lagi dengan adonan pastel yang lain. Kita pipihkan bagian pinggirnya sampai tipis. Kemudian kita pelintir seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kemudian langsung aja kita goreng sampai matang. Kita goreng dengan minyak panas supaya pastelnya tidak melempem ya teman-teman, tapi kita gunakan api sedang aja. Nah, ini pastelnya benar-benar buncit dan bagus banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Kalau udah kuning keemasan, langsung aja kita angkat. Nah, ini hasilnya, Masya Allah, belum dicoba aja udah kelihatan renyah ya teman-teman. Ini bisa banget untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Semoga teman-teman suka resepnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.